Kabar keren dari supplier susu Etawa Daymilk, Anda bisa dapatkan ilmu digital marketing hanya dengan membeli susu. Beli susunya, dapat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah ballagha risalah wa addal amanah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وإذ نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma la nafham wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma at'amta nafsaka fahuwa sadaqatun wa ma at'amta waladaka wa zawjataka wa khadimaka fahuwa sadaqatun. Akhrajahul Bukhari fi kitabi Al-Adabil Mufrad. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal mukarramat, ikhwan dan akhwat segenap jamaah Majelis Ta'lim Masjid Al-Iman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus tentunya yang sama kita muliakan Ayahanda Bapak Dr. Andes Haji Hamdan Amrah selaku DKM Masjid Al-Iman beserta jajarannya, tentunya iringan doa semoga segala yang beliau telah programkan, yang sedang maupun yang akan beliau programkan, semoga semua diijabah, dikabul dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sesepuh, para orang tua kami dan seluruh ikhwani minal muslimin wal muslimat, hafizakumullah wa rahimakumullah. Kalimat alhamdulillah pertama kali kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla, karena dengan izin Allah pada pagi hari ini kita bisa menunaikan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Iman, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Semoga semua amalan yang telah kita kerjakan, yang sedang maupun yang akan, semoga semuanya dikabul dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan dan akhwat segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah Masjid Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum ta'lim kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari kita lanjutkan, mari tentunya sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah khusus
kita tujukan kepada guru kita Bapak Kiai Muhammad Qasim, yang beliau beberapa hari sudah meninggalkan kita, yang suara beliau selalu terdengar bersama kita ketika sholat subuh berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan segala amal-amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, diluas lapangkan dalam kuburnya, dan mudah-mudahan nanti pada hari bangkitnya dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kita niatkan juga untuk kedua orang tua kita, ibu, bapak, nenek, kakek, semua keluarga kita yang sudah meninggal dunia, juga diniatkan semoga segala amal-amal baiknya dikabul, segala khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah-mudahan nanti dibangkitkan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wal qabul, wa ila hadrati nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari yang berbicara tentang adab akhlak kita lanjutkan. Masuk di bab baru, yaitu babu man sunya ilaihi ma'rufun falyukafihu. Bab menerangkan siapa yang mendapatkan al-ma'ruf, suatu kebaikan, maka hendaknya falyukafihu, segera membalasnya. Artinya bab ini menerangkan cara kita membalas kebaikan orang. Kebaikan itu khair, kebaikan itu bisa al-ma'ruf, segala bentuk kebaikan yang orang lain berikan kepada kita para jamaah, baik berupa materi ataupun non materi, maka Islam mengajarkan kita harus falyukafihu, harus dibalas. Nah, ini babnya membalas kebaikan. Pertama, sebelum kita masuk di dalam hadis ini, tentunya kita mengambil referensi dulu dari Al-Quranul Karim para jamaah. Dasar hukum berbuat baik itu, para jamaah nanti bisa melihat di dalam Al-Quran surah Al-Isra atau surat yang ke-17 ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum ahsantum li anfusikum." Ini yang Allah maklumatkan kepada kita selaku hambanya. Wahai hamba-hambaku, firman Allah, in ahsantum, jika kalian berbuat baik, ahsantum li anfusikum, hakikatnya kebaikan itu untuk diri kita. Jadi dari ayat ini para jamaah, dimanapun kita berada, kalau kita selalu berbuat baik, maka sungguh kebaikan itu akan untuk diri kita sendiri. Jadi dari ayat ini nggak perlu sebenarnya ada harapan untuk dibalas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Karena hakikatnya si fulan berbuat baik kepada si A, maka hakikatnya si fulan telah berbuat baik pada dirinya sendiri. Dari sini ringan tanganlah para jamaah, ya. Ringanlah kaki kita, entenglah lisan kita untuk selalu menebar kebaikan, karena sungguh kebaikan itu akan bermuara kembali kepada diri kita. Sering mungkin kita sampaikan para jamaah, kalau misalnya kita melihat dalam kehidupan ini, ada seseorang itu luar biasa sekali, si fulan ini mulia luar biasa sekali misalnya. Bisa jadi para jamaah ketika kita ngelihat ibunya, bapaknya orang biasa-biasa aja, tapi kok anaknya mulia sekali gitu, luar biasa memiliki kelebihannya. Mungkin para jamaah pasti itu enggak neneknya, kakeknya, uyutnya terus sampai ke bawah, pasti ada orang yang baik. Kalau kita ngelihat bapaknya biasa-biasa gitu,
Ibunya juga biasa-biasa, tapi anaknya misalnya hafal Al-Quran, menjadi ulama besar, pasti ada keturunannya itu orang baik. Inilah dalil ayat ini, kalau bahasanya ketika kita berbuat baik, seakan Allah punya hutang kepada kita. Maka akan dibayar oleh Allah, enggak kita yang menerima kebaikan itu, pasti anak kita. Enggak anak kita, pasti cucu kita. Jadi dari sini para jamaah terus menebar suatu kebaikan. Nah ini dasar kita pertama dalam surah Al-Isra atau surah 17 ayat 7. Lalu dasar kita yang kedua dalam berbuat baik itu para jamaah, kita mengambil dalil dari surat Ali Imran ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummah. Kalian ini semua khaira ummah, sebaik-baik umat. Kita ini para jamaah disebut khaira ummah oleh Allah, sebaik-baik umat. Kapan kita disebut sebaik-baik umat? Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jika pekerjaan kalian, aktivitas kalian selalu mengajak kepada yang ma'ruf, yang baik. Ya. Kalau selalu mengajak orang kepada baik, selalu mengajak orang kepada al-ma'ruf, maka kita memiliki derajat disebut oleh Allah khaira ummah, sebaik-baik umat. Ini dua ayat yang kita ambil para jamaah tentang anjuran untuk atau dasar kita dalam berbuat baik Al-Quran. Lalu masuklah kita para jamaah pada bab ini, cara membalas kebaikan orang. Bagaimana caranya membalas kebaikan orang, baik dia berbuat baik kepada kita secara materi ataupun secara non materi. Ya. Maka pertama kita ngambil dulu Al-Quran Karim, ya kita ambil surat An-Nisa ayat 87. Cara membalas kebaikan, kita ambil satu ayat Al-Quran, surat An-Nisa ayat 87. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Wahai hamba-hambaku, firman Allah, wa idza huyyitum, apabila kalian diberikan suatu tahiyatan, penghormatan. Nah, tahiyat itu artinya penghormatan, ya, kemuliaan. Makanya kalau kita masuk ke Masjid Al-Iman, ada yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid, sholat dalam rangka memuliakan masjid. Ingat, Anda masuk di masjid itu bukan sembarang tempat masuk gitu. Itu tempat suci, Baitullah, rumahnya Allah. Jangan samakan kita masuk misalnya di masjid dengan masuk ke pasar, masuk ke mall atau ke tempat-tempat yang lain. Ada adab pertama orang masuk ke masjid itu diharuskan sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, para ulama menyebutkan batas waktunya itu para jamaah kalau kita sudah duduk. Jadi para jamaah misalnya datang ke masjid masih berdiri gitu, ketemu sama temannya, ngobrol sedikit misalnya, tapi belum duduk, sudah sampai 30 menit misalnya, masih punya hak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tapi ketika Anda sudah duduk, habis waktunya. Ya. Misalnya baru datang juga kita di masjid, langsung duduk, udah selesai. Nah. Ya. Jadi kalau masih berdiri belum duduk, maka itu para ulama menyebutkan berhak dan boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, ini sangat salah satu sunnah yang diajarkan kita para jamaah. Satu-satunya kita nggak boleh sholat tahiyatul masjid itu apa? Ketika masuk di Masjidil Haram. Masjidil Haram nggak ada tahiyatul masjidnya dia. Sholat tahiyatul masjidnya adalah tawaf. Ya. Jadi setiap masuk disuruh tawaf. Tawaf itu dia. Ini para jamaah jangan sholat Masjidil Haram lalu sholat tahiyatul masjid. Ya. Jadi tawaf itu mengganti tahiyatul masjid. Nah, Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa, ya, ayat 85 ini, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kalian mendapatkan penghormatan, kemuliaan,
kalian mendapatkan suatu kebaikan. Tadi kita sebut baik berupa materi ataupun non materi. Fahayyu bi ahsana minha, cara membalasnya pertama harus balas dengan yang lebih baik gitu. Misalnya orang memberikan kita penghormatan, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah. Maka dalam An-Nisa 87 ini wajib kita menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus jawabannya lebih. Ya. Orang bilang Assalamualaikum, kita harus menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi, atau mau dilanjutkan apalagi wabarakatuh. Yang jelas harus lebih. Habis kita kajian di sini ini para jamaah, pulang kita nanti sampai di rumah ada yang ngasih kita sebungkus nasi uduk misalnya. Maka besok balas 2 bungkus. Ya, 3 bungkus, 4 bungkus lebih bagus lagi gitu kan. Jadi setiap itu berupa materi. Ya. Nah, ini prosedur caranya menurut An-Nisa 87. Aurudduha, firman Allah. Kalau engkau nggak mampu, belum bisa membalasnya dengan balasan yang lebih, minimal seimbang. Orang mengucapkan misalnya Assalamualaikum warahmatullah, maka kita menjawabnya minimal Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Ada yang ngasih kita nasi uduk misalnya sebungkus, balas lagi sebungkus. Nggak boleh ya. Nggak ada dalil kita temukan, hanya ini di dalam menurut An-Nisa ini. Maka caranya kalau ada orang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, lalu kita jawab Waalaikumsalam, salah. Anda sudah dikasih kemuliaan tapi balasnya seperti itu. Kalau dasarnya An-Nisa 87 ini. Maka kebaikan itu para jamaah, walaupun si fulan berbuat baik tidak mengharap balasan, tapi Islam menuntun kita dalam Al-Quran, dalam hadis, selaku yang menerima kebaikan itu segera harus balas kebaikan. Nah, ini prosedur cara membalas kebaikan menurut Al-Quranul Karim. Maka kita masuk di dalam hadisnya, kitab Adabul Mufrad ini. Hadis pertama yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, an Jabir bin Abdullah Al-Ansari qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man suni'a ilai ma'rufun, barang siapa yang mendapatkan suatu kebaikan, ya, barang siapa yang diberikan kebaikan oleh seseorang, ma'rufun, kebaikan, fal yujzihu, maka segera balas. Enggak boleh nunda-nunda. Misalnya kita dikasih sesuatu, ya, dikasih kita tempat duduk, kita dikasih kita air, minimal lisan kita langsung mengucapkan jazakallah. Kalau dia laki, kalau dia perempuan, jazakillah. Nah, itu minimal itu dulu gitu. Siapapun begitu kita sampai di rumah misalnya, ya, kita menemukan istri kita sehat, putra putri kita sehat, keluarga kita, jazakumullah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami keluarga yang sehat walafiat. Setiap kebaikan yang kita terima, belajar misalnya para jamaah selalu mensyukuri, ya, semua kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kalau bisa setiap tarikan nafas kita itu syukur. Makanya begitu kita bangun dari tempat tidur kita, kan pertama kali kita mengucapkan juga syukur. Alhamdulillahilladzi ahyana. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Syukur inilah ya yang harus terus menerus ya kita lapaskan dan juga terus menerus kita praktikkan dalam kehidupan ini. Maka lanjutan hadisnya, fa in lam yajid, ya Rasulullah, kata sahabat, jika kondisi kami nggak bisa atau kondisi kami belum bisa membalasnya,
Ya, mayujzi'u, kami belum dapat, belum bisa membalas kebaikan itu ya Rasulullah. Apa yang harus kami lakukan? Ini sahabat bertanya, pertanyaan sahabat itu para jamaah hakikatnya juga untuk kita gitu. Jadi sahabat bertanya, ya Rasul, kalau kami belum bisa membalas kebaikan-kebaikan itu, bagaimana ya Rasulullah? Fal yusni alaihi, hendaknya kamu puji dia. Artinya sebut dia orang baik gitu. Fa innahu idza asna faqad syakara wa in katamahu faqad kafara. Karena ketika kita menyebut dia orang baik, itu tanda kita bersyukur kepada Allah. Jangan sekali menyembunyikan kebaikan orang lain. Sebab dengan menyembunyikan kebaikan orang lain, tanda daripada engkau faqad kafarah, kufur kepada Allah. Tanya ada orang berbuat baik kepada kita ini. Ya. Alhamdulillah saya dikasih uang 10.000 oleh sebulan. Saya cerita sama teman, ya. Teman kita bilang, kamu baru dikasih 10.000 aja udah kamu anggap sebulan itu baik. Nah, ya. Artinya apa para jamaah, jangan sampai kebaikan-kebaikan orang itu enggak kita munculkan lantaran di hatimu ada rasa benci. Lantaran di hati kita enggak suka sama si fulan. Lantaran di hati kita ada rasa enggak senang kepada dia, maka semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan enggak ada maknanya. Orang kan kalau sudah benci di dalam hatinya para jamaah, enggak suka, meskipun sebesar gunung Uhud kebaikannya udah enggak punya arti kan. Tapi kalau kita senang sama orang, jangankan dia banyak berbuat baik, sedikit aja dia berbuat baik, senangnya kita luar biasa. Karena itulah ayat hadis ini para jamaah, maka kalau memang dia orang baik, munculkan, ya, jangan pernah tutupi kebaikan orang. Ini yang diajarkan kita oleh Rasulullah. Nggak boleh menutup-nutupi kebaikan orang itu. Ya, maka harus dimunculkan. Ini hadisnya yang pertama, ikhwan dan akhwat. Hadis yang kedua, Ani bin Umar, dari Ibnu Umar. Ini putra daripada Umar bin Khattab. Jadi para jamaah, sahabat yang ada di sekeliling Rasul itu orang-orang hebat semua. Orang-orang mulia semua. Yang masuk dari Abu Bakar, Umar, Utsman, terus termasuk Abdullah ibnu Umar, Jabir, Abu Hurairah, semua adalah orang-orang hebat. Makanya kalau ada taklim, ya, terus kiainya, ustadznya menghina, menjelekkan para sahabat, stop sudah, jangan nimba ilmu ke orang semacam itu. Gak punya adab dia kepada para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abdullah ibnu Umar ini termasuk salah satu kemuliaannya apa Abdullah ibnu Umar ini. Beliau itu nggak mau makan, belum mau minum kalau nggak didampingi oleh anak yatim. Harus dia bersama orang susah baru dia mau makan gitu. Nah kalau model kita kan para jamaah kalau ketemu makanan yang enak lupa sama teman. Bahkan sama istri juga lu. Ya, apa lagi menikmati makanan hidangan yang lezat. Abdullah bin Umar, ya, makanya para jamaah sewaktu-waktu kalau ada rezeki, ya cari tempat makan bersama orang-orang yang belum pernah menikmati lezatnya makanan tersebut. Ini Abdullah bin Umar, beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ista'ada billah fa'idhuhu." Barang siapa, kata Rasulullah, yang minta, ya, perlindungan kepadamu, fa'iduhu, tapi dia menyebut nama Allah, fa'iduhu, lindungi dia. Nanti apa maksudnya di sini? Wa man sa'ala billahi fa'atuhu. Barang siapa yang meminta sesuatu kepadamu, tapi dia nyebut nama Allah. Artikan maksudnya apa? Menyebut nama Allah
dia minta sesuatu kepadamu, fa'atu, kasih dia. Paham gak kira-kira kita ini para jamaah? Kalau ada orang yang minta perlindungan tapi dibawa-bawa nama Allah, kalau bahasanya. Ada orang minta tolong kepada kita, dibawa-bawa nama Allah, kasih aja, kata Rasulullah. Dalam kehidupan sering para jamaah, si fulan orang mulia misalnya, ya, satu contohnya, dia orang mulia sekali si fulan. Asal disebut namanya aja, misalnya ada contoh Muhammad Ali misalnya, si Ali ini asal kita sebut namanya, ya, orang dengar namanya aja udah apa aja yang kita minta dikasih gitu kan. Nah, si Ali ini punya teman namanya Umar misalnya. Nah, ketika kita ada hajat, ada keinginan kepada si Umar, kita bawa-bawalah nama si Ali gitu kan. Wahai Umar, ya Allah, saya itu dengan si Ali itu akrab, baik, bagus sama dia. Seakan seperti keluarga gitu misalnya kita ngomong. Lalu setelah ngomong itu, lalu kita ngomong kepada si Umar, Umar, saya pinjam uang boleh nggak? Waduh, jangankan, nggak usah pinjam, langsung dikasih kita. Kenapa? Umar ini begitu memuliakan si Ali. Sebut namanya aja. Sering kan orang, kamu mau kemana? Ustadz, saya mau ke Bekasi, sebut aja nama saya di sana. Nah, ada kan sering mendengar semacam itu, suatu contoh. Mau kemana kamu? Mau ke Tanah Abang. Nah, Tanah Abang aman, sebut nama saya. Dan dia berkuasa di situ. Nah, ini kasus hadis ini para jamaah persis, ya, kisahnya seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam, coba kita perhatikan. Di antara sekian banyak riwayat-riwayat menyebutkan kenapa Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Karena Nabi Adam percaya sama ucapan iblis. Karena iblis ini bawa-bawa nama Allah. Gitu sebenarnya. Kata iblis ini apa? Wahai Adam, Allah nggak mau melihat kamu lama di surga, makanya kamu dilarang metik buah khuldi. Nah, Nabi Adam nggak mikir panjang, karena disebut nama Allah, betapa Nabi Adam memuliakan Allah. Makanya di sini hadisnya seperti itu. Ya. Langsung petik buah khuldi. Akhirnya apa terjadi? Dalam Al-Quran, fatalaqa Adamu rabbahu. Ketika Nabi Adam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Adam, bukankah perjanjiannya dulu apa saja di surga boleh kamu makan, boleh kamu nikmati, cuma satu, jangan metik buah khuldi. Saya tahu kalau bahasa kita pinjam sejarah itu ya, saya tahu ya Allah, tapi saya nggak berdaya ketika iblis ini membawa namamu. Namamu dibawa-bawa oleh iblis ini, saya bingung. Akhirnya udah saya ikutin, karena wallahi fa'izzatuka, demi Allah, demi kemuliaan keagunganmu, lantaran iblis ini menyebut namamu, saya petik. Tapi tetap aja salah kan, kamu harus dihukum. Ya hukumannya apa? Ya keluar dari surga, kan diusir juga dari surga. Cuman ketika Nabi Adam diusir dari surga, kalau kita kerja di perusahaan itu, kalau orang berhenti itu dikasih apa namanya, pesangon, bekal gitu ya. Tapi wahai Nabi Adam, kamu keluar dari surga, nih pesangonmu, nih bekalmu. Apa bekal yang dikasih sama Allah? Rabbana zolamna ampusana. Itu kan disebut doanya Nabi Adam. Jadi Nabi Adam karena bekalnya itu, sama kayak orang selesai di perusahaan, bekalnya 1 miliar, ya udah tinggal itu aja dinikmati 1 miliar, gitu kan. Ya Nabi Adam nggak ada lain, nggak itu aja dibaca. Begitu keluar dari surga, Rabbana zolamna ampusana, ya Allah, saya telah menzolimi diri saya sendiri. Wa illam taufir lana, kalau engkau nggak mengampuni dosa saya, lanakunanna minal khasirin, saya termasuk orang yang rugi. Jadi karena hanya bekalnya Rabbana zolamna, udah nggak ada lagi, itu terus diampuni. Sampai dalam satu kisah ya, dia ketemu lagi, terpisah dia dengan istrinya Siti Hajar, dipertemukan ya,
lalu sampai melahirkan, ya setiap lahir satu pasang ya. Nah, situlah bahwasannya sumber daripada kehidupan atau latar belakang kita sebagai manusia. Ada hikmah semacam itu. Nah, di sini Rasul menyebutkan kalau ada orang misalnya datang minta ke rumah kita, ya Allah, saya udah 2 hari belum makan misalnya, tapi dia bawa-bawa nama Allah, udah kasih aja, gitu. Kenapa? Pasti akan Allah balas dengan yang lebih. Oh, Ustadz, tapi dia bohong. Udah jangan lihat bohongnya aja dulu, ya. Kalau menurut hadis ini gitu. Kenapa? Karena Nabi kalau mengucapkan hadis semacam ini, para jamaah, para sahabat itu lisan dengan hatinya sama. Kalau ada orang misalnya zaman Rasulullah, saya lapar, benar-benar lapar, nggak bohong. Kalau di zaman kita sekarang kan saya lapar, padahal dia bohong kan. Nah, bagaimana kita menyikapinya kondisi saat sekarang ini, minta-minta, kita lihat orang nggak punya, ternyata begitu kita teliti, telusuri dia orang yang kaya misalnya, dusta semua, itu bagaimana bos? Ya udah jalankan ini. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ketika kita bersedekah nggak nyampe sedekah itu kepada yang kita tuju, misalnya pahalanya sudah nyampe di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini, maka Rasulullah menyebutkan ya, kalau ada orang yang minta kepadamu atau minta perlindungan kepadamu, minta sesuatu dan minta perlindungan, maka tolonglah dia. Waman ata ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, ya. Dan barang siapa yang mendapatkan suatu kebaikan, fakafi'uhu, maka hendaknya balasnya. Lanjutan hadisnya sama tadi. Fa in lam tajidu, kalau kalian belum bisa membalas kebaikannya, ya, pada'ulah, hendaknya doakan dia. Harus mendoakannya para jamaah. Orang berbuat baik kepada kita, ya Allah, mudah-mudahan kebaikan yang diberikan kepada saya, Allah mudah-mudahan Engkau diberikan, ditambah rezekinya, dimudahkan segala urusannya, ya. Nah, macam-macam doa kita. Jangan sampai tidak merespon, dan harus doa itu dinyatakan gitu. Nggak boleh doa dalam hati semacam ini. Misalnya ada orang ngasih kita sesuatu, diam kita, ya. Kamu kenapa nggak doain dia? Saya udah doain dalam hati. Nah, kalau doain dalam hati, yang ngasih nanti curiga. Ini jangankan boro-boro, Pak Ustadz doain saya, ya. Ucap terima kasih juga enggak. Padahal orang ini benar doakan dalam hati, tapi nggak tahu, ya. Karena nggak tahu, makanya di sini hadisnya Rasul menyebutkan hatta ya'lama an qad kafa'tumuhu. Kalau bisa sampai dia tahu, dia yakin kamu telah mendoakannya. Inilah dasar hadis ini, sehingga kalau di masjid kita misalnya di Nurul Iman, di Masjid Al Iman ini, kalau hari Jumat, alhamdulillah para jamaah sebelum khotib naik mimbar, maka kita informasikan beberapa pengumuman. Pada hari ini alhamdulillah kita menerima, ya, sumbangan dari Sipulan sebanyak 50 juta. Kita sebut namanya, dan Nabi nyuruh kita sebut namanya sampai dia tahu. Misalnya kalau boleh sampai dia dengar. Akhirnya begitu dia dengar, ya Allah, alhamdulillah, saya beramal di Masjid Al Iman, nama saya disebut, didoakan saya. Terus misalnya bersedekah dia di masjid yang lain, tapi namanya nggak disebut. Itu masjid gimana ya? Saya sedekah di situ, nggak didoain. Nah, jadi kan bisa beralih dia nantinya. Nah, ini maksudnya, makanya Nabi menyebutkan hatta ya'lama an qad kafa'tumu. Kalau bisa sampai dia dengarlah kamu mendoakan. Ada orang ngasih kita seperti tadi, nih buat kamu. Ya Allah, terima kasih. Munculkan doamu, jangan doain dalam hati. Gitu. Kalau boleh-boleh aja gitu kan, tapi kan mengundang suudzon. Dalam Islam itu begini para jamaah, segala perbuatan yang mengundang suudzon orang, usahakan hindari. Baik itu ucapan, perbuatan. Hal-hal yang bisa mengundang buruk sangka orang, coba usahakan hindari.
Bagaimana cara kita hidup supaya bisa mengundang husnuzon orang kepada kita. Selalu dia berbaik sangka. Gitu. Ya. Apa namanya, hadis ini harus menyatakan, ya, munculkan balasan itu baik berupa doa. Kalau berupa materi misalnya juga, kita diberikan misalnya tadi, dikasih kita ya nasi 1 bungkus, kita mau balas 1 bungkus, tapi kita taruh diem-diem di rumahnya misalnya. Ya, ini siapa yang ngasih nasi uduk ya? Siapa yang ngasih ini nasi 1 bungkus? Kan orangnya bingung. Tahu-tahunya kita ingin membalasnya dengan cara diam-diam misalnya. Boleh aja para jamaah, tapi itu bisa mengundang yang namanya suuzon itu ya. Buruk sangka itu dihindari. Nah karena itulah Nabi menyebutkan hatta ya'lama an qad kafa'tumu, munculkan. Bila perlu kita menyebut dia adalah ahli khair. Ini apa namanya para jamaah? Ini adab yang diajarkan kita oleh Rasulullah. Jangankan kepada saudara kita yang masih hidup, orang yang sudah meninggal aja kan, tidak boleh kita sebut keburukannya. Yang kita dianjurkan oleh Rasulullah, kalau ada sepulan meninggal, yang kita munculkan kebaikan-kebaikan dan kebaikannya. Meskipun misalnya kita tahu kebaikannya cuma 1. Misalnya kita pernah sholat bersama dia di Masjid Al-Iman, sholat Isya berjamaah sekali misalnya, 2 minggu setelah itu dia meninggal misalnya, terus yang kita dapat informasi maksiat, dosa-dosa semua, maka nggak boleh kita menyebut dosanya. Yang kita sebut, ya Allah si fulan itu waktu hidup dulu bareng saya 1 saf di Masjid Al-Iman, padahal cuma sekali. Sebut terus kebaikan orang. Nabi nyuruh kita adab kepada orang yang sudah meninggal, apalagi yang masih hidup. Ini kayak begini. Ya. Kalau dia memang yang khair, ya sebut kebaikannya. Bahkan kemuliaan, keutamaan, ya, orang yang mendoakan ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang ketiga, an Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, annal muhajirina qalu, ya, sesungguhnya orang-orang muhajirin itu qalu, berkata. Apa ucapan orang-orang muhajirin? Dia ngomong, orang-orang muhajirin itu orang-orang Mekah maksudnya. Ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kata orang muhajirin, zahabal ansaru bil ajri kullih. Ya Rasulullah, orang-orang Ansor, maksudnya orang-orang Madinah itu, pahala itu semuanya udah diborong sama dia. Kita ini orang-orang muhajirin, orang Mekah udah nggak kebagian katanya. Itu kecemburuan orang-orang Mekah. Orang-orang Mekah ngadu, ya Rasulullah, kok orang-orang Madinah itu habis pahala sama dia semua, kita nggak dapat. Kita datang hijrah dari Mekah ke Madinah, kita disambut di Madinah, rumah kita disiapin. Kalau ada orang Madinah yang punya 2-3 ekor unta, dikasih kita. Jadi fasilitas semuanya, seakan pahala itu diborong sama dia semua. Kita ini nggak kebagian ya Rasulullah. Sebagaimana caranya dapat pahala? Nah, salah gitu dia. Rasulullah SAW menjawab, qala la, bukan begitu, enggak, kata Rasulullah. Maka Rasulullah menyebutkan, ma da'autuhumullahu lahum wa asnaitum alaihim bih. Kalau kamu mau mendoakan kebaikan orang yang berbuat baik kepadamu, lalu kamu memuji, memunculkan dia menjadi orang yang baik, menyebut kebaikannya, tidak menutupi kebaikannya, itu sama pahalanya kamu mendapatkan seperti orang yang berbuat baik. Coba luar biasa doa ini para jamaah. Jadi kita ini belum bisa misalnya berbuat baik, belum bisa ngasih orang berbagi ini, tapi mendoakan orang yang ngasih kita, seakan pahalanya seperti orang yang memberi. Itu diberikan kita kemuliaan, diberikan kita kemudahan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jangan sekali-kali
tidak mendoakan kebaikan-kebaikan orang, apalagi sampai lupa. Jangan lupakan kebaikan. Ya. Kalau kata Rasulullah SAW dalam Islam 4 tanda orang bahagia itu. Pertama, tandanya orang bahagia itu selalu ingat dosa-dosanya yang lalu. Jadi ingat para jamaah, jangan lupakan dosa, kesalahan kita. Dari semenjak balik sampai, ya Allah saya masih ingat dosa saya. Apa tujuannya? Untuk mengingat kesalahan-kesalahan kita supaya menjadi rem, ya, supaya menjadi penjaga bagi kita untuk tidak melakukan dosa yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Si fulan misalnya pernah mencuri, ya, dia ingat dosanya terus. Kalau mau mencuri lagi, tahun dulu saya pernah mencuri, masa iya saya mencuri lagi, katanya. Nah, seorang itu sebagai rem, tandanya orang bahagia. Selalu ingat kesalahannya, jangan dilupakan. Sebaliknya, yang kedua kata Rasulullah, tanda orang bahagia itu melupakan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Jadi kebaikan yang pernah kita lakukan, baik hubungannya dengan Allah para jamaah, maupun kebaikan itu berhubungan dengan sesama manusia, lupain aja. Jangan diingat-ingat gitu. Kenapa kebaikan itu nggak perlu kita ingat? Karena dua kemungkinan. Pertama, kebaikan itu kita dianjurkan lupakan kebaikanmu, jangan diingat karena belum tentu diterima. Itu kan haji kan dua bisa alternatif para jamaah, bisa mabrur, bisa mardud kan hajinya. Sholat juga begitu, bisa makbul, sholat kita bisa diterima, bisa ditolak. Pokoknya kebaikan apapun, dua kemungkinan dah, bisa diterima, bisa ditolak. Nah karena itu lupakan aja, begitu berbuat baik sudah ikhlas, lupakan aja. Lalu yang kedua, kenapa kita nggak boleh mengingat-ingat kebaikan kita? Kalau kita mengingat kebaikan kita, maka seakan kita membuka peluang untuk mengungkit-ngungkitnya. Dan mengungkit-ngungkit kebaikan itu salah satu perbuatan yang bisa membatalkan kebaikan itu. Si fulan pernah bersedekah, dia ingat sedekahnya kepada si A misalnya. Lalu si fulan ini ingat, saya dulu pernah kok sedekah sama si fulan. Kata si fulan, saya dulu pernah kok sedekah sama si A. Ya. Hanya dia ingat. Nah, di mana ada kesempatan selalu disebut oleh si fulan. Itu besar kemungkinan akan menyakiti si penerima. Ya, dan itu besar kemungkinan engkau akan mengungkit-ngungkit kebaikan itu dan menyebabkan batal kebaikan itu. Makanya tandanya orang bahagia, yang kedua lupakan sudah. Kalau sudah melakukan suatu kebaikan, sudah. Harapan kita diiringi dengan harapan semoga dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga disebut tandanya orang bahagia itu adalah kalau urusan-urusan dunia dia melihat yang di bawahnya. Artinya yang lebih bawah dari dia. Alhamdulillah punya rumah, ya meskipun rumahnya masih kalau hujan bocor, tikus masuk misalnya, ya nggak apa-apa ketimbang teman kita belum punya rumah. Kalau urusan dunia dia lihat di bawah gitu. Ya alhamdulillah punya, nggak ngontrak kayak si fulan kayak ini misalnya. Alhamdulillah punya kendaraan, alhamdulillah punya sepeda, ya ngelihat temennya nggak punya sepeda. Pokoknya selalu urusan dunia di bawah. Pak Ustadz, berarti kita nggak boleh maju dong. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang memberikan kita motivasi misalnya. Bukan berarti kita nggak boleh dalam urusan dunia maju. Fa'idha farauta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu selesai melaksanakan suatu pekerjaan, Allah bilang fansab, cepat kerjakan pekerjaan yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nggak boleh berhenti. Itu kan ayat-ayat motivasi gitu, ya. Terus ada i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kejar dunia seakan kau hidup selamanya. Itu kan motivasi daripada
ajaran Islam ini. Tapi kenapa kalau urusan dunia kita melihat di bawah, supaya peluangmu menjadi orang yang syukur itu bisa. Sebab kalau urusan dunia kita melihat yang di atas kita, ya, yang punya rumah satu melihat yang punya rumah dua, terus melihat di atas, peluang untuk syukur itu kecil. Tapi kalau melihat yang di bawah, peluangnya untuk syukur. Yang dilihat di sini adalah Rasul supaya kamu memiliki peluang menjadi hamba Allah yang bersyukur. Nah, lalu yang terakhir tanda orang bahagia itu kalau urusan akhirat, nah dia yang lihat di atas. Wah, kita masih umur 40, umur 50. Coba lihat yang tetangga kita umurnya 60, 70, rajin ke masjid. Nah, maka motivasi. Ya. Dan intinya para jamaah, kalau berlomba dalam urusan dunia, pasti ada yang tersingkirkan. Pasti ada yang tersakiti. Tapi kalau Anda berlomba dalam akhirat, nggak ada yang tersakiti. Coba dicamkan. Si Fulan rajin puasanya Senin Kemis. Bahkan puasa Nabi Daud. Kita ingin mulia juga di hadapan Allah. Maka di samping kita mengikuti si Fulan Senin Kamis bahkan Nabi Daud, kita tambah qiyamul lail, tidak menyebabkan si Fulan ini tersingkirkan. Jadi kalau urusan akhirat kita berlomba, gak ada yang tersingkirkan. Tapi kalau urusan duniawi, sering kadang-kadang kita ingin mendapatkan sesuatu, harus menyingkirkan si Fulan. Kalau urusan duniawi, harus menyakiti si Fulan, baru kita mendapatkan ini atau mendapatkan itu. Biasanya seperti itu kalau urusan duniawi. Tapi kalau urusan akhirat, tidak akan pernah ada yang tersakiti. Kalian ingin mulia di hadapan Allah dengan amalan ini, tapi kalian lebih mulia lagi, tambah-tambah lagi amalannya, bahkan membuat hati menjadi tenang. Kalau berlomba dalam mengejar akhirat, tenang hati dan pikirannya. Tapi kalau dunia, ya, tak ubahnya disebut seperti Anda sedang haus, tapi yang diminum adalah air yang asin. Bukan hausnya hilang, tambah haus, ya. Nah, karena itulah para jamaah, ya, maka adab yang diajarkan kita oleh Rasulullah ini, cara-cara membalasnya, ya. Pertama, kita sudah sebutkan dasar berbuat baik dalam Al-Quran, ya. Al-Isra tadi, bahwasanya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan hakikatnya akan kembali ke diri kita. Lalu cara kita membalas kebaikan itu di dalam Al-Quran tadi An-Nisa 87. Maka kita melihat hadis-hadis Rasulullah, ternyata memunculkan, menyebut kebaikan orang juga dianjurkan oleh Rasulullah. Minimal para jamaah belum mampu, kita belum bisa berbuat baik, doakan orang-orang yang berbuat baik. Senang aja melihat orang yang berbuat baik kan, ya. Oh, kenapa dia? Alhamdulillah ada teman kita yang mau berbuat baik. Jangan suka menghalangi orang berbuat baik. Nah, mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan ini, dan insya Allah nanti kita lanjutkan pada bulan depan untuk melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita semua kekuatan iman dan takwa. Allah berikan kita kesehatan zahir dan batin. Mudah-mudahan segala niat-niat baik kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua jamaah kita Masjid Al-Iman yang kondisinya kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dikembalikan kesehatannya sehingga bisa berkumpul bersama kita di tempat yang mulia ini. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Tidak lupa kita mendoakan putra putri kita, anak cucu kita, baik mereka yang sedang menuntut ilmu maupun yang belum, baik di tempat yang jauh maupun di tempat yang dekat. Semoga mereka semua mendapat ilmu yang barokah, yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa, menjadi anak yang solihin, menjadi anak yang solihat, dimudahkan segala urusannya duniawi maupun urusan ukhrawi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekeliruan. Yang benar datang dari Allah, yang salah kelemahan kami secara pribadi. Mari sama-sama kita tutup kajian kita dengan pembacaan kifaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam beraktivitas apapun, saya tidak pernah lupa minum susu Etawa Day Milk. Sehat, lezat, dan menyegarkan. Oh ya, mau ditutupin ya.